Assalamualaikum, selamat malam pencinta misteri. Untuk mengawali pembukaan pertemuan kita pada di Bukit Talang ini, kita mencoba untuk mengorek keterangan dan ingin mengetahui kesimpulan siapa sebenarnya makam yang ada di depan kita ini, yang masyarakat setempat mengatakan adalah Ongku Darek. Namun siapa Ongku Darek itu mungkin karena sudah tertelannya dengan masa masyarakat tersebut, yang menunggui daerah Bukit Talang ini tidak terlalu memahami siapa beliau. Untuk itu dengan izin Allah kita mencoba menarik aura yang ada di situ, kodam yang ada di situ. Semoga bisa masuk ke mediator kita dan kita mencoba mengenali dan siapa beliau. Siap bang? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku panggil engkau dengan kalimah la ilaha illallah. Assalamualaikum. Dengan kalimah la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau kami hadir di siko. Niat kami tidak menggaduh. Niat kami hanya ingin bersilaturahmi. Niat kami ingin menggali keterangan supaya jangan kabur keberadaan. Siapa engkau yang hadir? Aku. Siapa nama engkau? Batu engkau yang bersemayam di kuburan itu. Ya, Jadi nama angkunya sebenarnya siapa? Darek. Ongku Darek. Jadi di siko cucu kemanakan dari Bukit Talang meminta dan ingin mengetahui siapa sebenarnya Ongku Darek Jako. Supaya jangan salah pengertian, jangan salah kami cara menghormati. Semasuk hidup, apa sebenarnya kedudukan angku di Bukit Talang itu? Bah. Iya angku. Mama di siko. Nenek mama di siko. Nenek mama di Bukit Talang ke pertama. Ya, Jadi Ongku Darek Jako memang gala angku atau pemberian dasar nama kita? gak lama. Gala angku. Kalau nama angku na sebenarnya? Datuk Siambai. Datuk Siambai. Itu panggilan angku. Ya, Menurut keterangan yang beredar di siko, pernah ndak Bapak mendengar nama Datuk Siambai tadi? Itu itulah yang Yang terlupakan. Jadi angku Darek yang bagala Datuk Siambai. ya. Jadi angku yang pertama kali mendirikan kampung kok. Ya banyak. Banyak. Siapa? Oh ya, jadi termasuk salah satunya angku. Ya. Angku berasal memang dari daerah Pasaman kok, ataulah di luar Pasaman? Nampak di luar. Di luar Pasaman. Datang dari Kabupaten Agam atau dari lain? Ya, Datang dari Agam. Jadi angku salah satu yang ikut mendirikan kampung itu. Angku masih ikut tidak berjuang sama Tuanku Imam Bonjol di Perang Padri dulu? tidak. Oh, enggak. Jadi angku cuma sebagai tokoh masyarakat. Ya, Jadi maka bermakamlah angku di siko. Ya. Apa tuah dari makam itu makanya angku panci surang di siko? mama mau di sini. Hah? Memang di sini. Oh, cuma sengaja memang kebetulan di Sinan. Iya model itu. Ya. Oh. Jadi yang dianggap keramat bagian tidak ada sebenarnya. Tidak. Oh enggak, cuma dituahkan oleh masyarakat di zaman sebegitu. Ya. Oh. Jadi semasuk engku kau meninggal dimakamkan di siko setelah perang Padri atau sebelumnya? Setelah perang Padri. Oh begitu. Jadi kini kau cucu kemanakan asli dari engku Datuk Siambai masih ada enggak di Bukit Talang itu? Tidak tahu. Enggak tahu lah. Memang udah cukup lama sekian generasi. Ya, Jadi kalau menurut hemat dan pemaparan aku, orang bak kok takut bana tinggal lalu di jalan itu setelah maghrib. Bahkan kalau
atau sebelum maghrib kalau sempat lalu sampai Damam yang batu-batu menjahat itu siapa? Orang nen. Orang yang berkuasa di situ tadi, penunggu gerbang itu. Ya. Aku tidak bisa mengatasi itu. Ina. Tidak. Orang nen banyak. Orang ini banyak. Kalau kami dengan izin Allah kami bisa ndak untuk menteralisir jalan kok supaya layak lagi menjadi jalan manusia, tidak ada yang mengganggu, lah yang kuizinkan. Lai, aku lebih bisa menolong doa dari alamangku. Lai. Jadi aku memang tidak berani untuk menantang Raja Jin yang di situ. Ina. Ya, ini cukup gadang kerajaannya di situ tadi kan. Ya kata. Ya, dengan kehadiran kami di situ, ini menantang tidak nampaknya? Iya. Iya kan? Berarti siap untuk bertempur dengan kami kan? Iya. Nggak sasiknya kira-kira siapa akan dihadapinya? Ina tahu. Nggak tahu. Jadi, bak ongku yang dimakamkan di pintu gerbang dari alam gaib itu tadi. Karena batai gerbangnya nampakmu dari sini cuma berapa meter di depan kami. Memang di siko. Memang di siko. Jadi kalaulah umpama menjadi aku ndak ikut berjuang sama Imam Bonjol bagian ndak tahu aku ndak ikut dah. Ndak. Cuma sebagai tokoh masyarakat begitu saja. Iyo. Jadi kira-kira pasan angku Datuk Siambai untuk cucu kemanakan di Bukit Talang kok. Apa pasannya? Tengok-tengok saja langkah. Oh, tengok-tengok saja langkah. Makasih tengok-tengok saja langkah tadi Mbak Angku. Saya banyak di siko. Karena terlalu banyak di situ. Haruskah kami turunkan pasukan kami untuk menghancurkan itu? Tidak usah. Tidak usah, cukup kami saja. Ya. Berarti kan tidak terlalu kuat mereka, cuma jahil ya. Iya. Itu dengan makam yang tersabut di belakang itu tadi yang banyak itu, aku tahu sejarahnya itu. Tidak tahu. Aku sempat tidak tahu, tapi di zaman itu. Itu hanya legenda atau memang batu-batu ada? Bukit apa nama tadi Pak? Padang Kusuang. Padang Kusung tadi. Menurut sejarah di Siko bergulirnya katanya Padang Kusung tadi karena terlalu banyak mengusung mayat ke sini, maka disebut Padang Kusung. Tidak tahu aku itu. Tidak. Aku sempat tidak tahu. Itu di setelah angku atau sebelum angku itu? Sebelum dia itu masuk perang Padri dia. Masih perang Padri. Tak pernah mendengar itu. Tidak pernah mendengar itu. Tidak. Berarti itu cuma legenda saja. Selama mau dia tak pernah dengar itu. Tidak ada pernah mendengar Padang Kusung. Oh, bisa jadi yang dikatakan tadi makam terlalu banyak di situ di bukit yang kita lewati tadi, yang dikatakan masyarakat ini dengan Padang Kusung, berarti setelah kakek ini meninggal baru lokasi itu ada. Ya. Mungkin begitu. Ya model itu angku ya. Mungkin. Nah, iya. Jadi di Siko cuma memang makam angku satu-satunya. Ya. Tidak ada makam yang lain. Saya di siko aja. Cuma satu-satunya di Siko. Sahabat-sahabat angku ada enggak yang dimakamkan di daerah itu? Tidak. Enggak ada. Itu yang dikatakan orang kuburan tagak itu? Aku tahu itu. Itu. Iya. Hah? Tanya Cik, puncak Rambai. Puncak Rambai. Betul. Yang tersabut dengan puncak Rambai di atas, aku tahu enggak sejarahnya? Sampai orang peparang tau. Oh, sampai orang Baparang di situ. Ya. Oh, memang di sini resor pertempuran. Ya. Ya model itu Pak, apa menurut ceritanya. Nah, betul. Jadi memang sejarawan kita mengatakan yang di daerah puncak Rambai itu memang di situ resor pertempuran. Memang sampai bertempur di sini di puncak Ya, Rambai. rami orang sih. Oh, rami orang di situ. Sampai kini masih rami. Ya. Dengan kodam-kodamnya. Ya. Oh, jadi yang itu dikatakan puncak Rambai tadi. Tapi yang Padang Kusung itu aku sempat tidak tahu deh ya. Ina. Tidak tahu. Strategis tuh puncak Rambai itu. Dari puncak Rambai itu nampak jalan bawah turun tuh. Nah, berarti di sini kayaknya resor pertempuran tadi gitu. Sampai Mente itu tuh. Jadi tuanku Imam Bonjol memang pernah juga sempat adu di sini. Yang mendengar pernah. Memandanga pernah. Nah. Kalau yang dikatakan tadi itu dengan kuburan tagak itu, pusara berdiri itu betul ada enggak?
Indah. Oh itu ndak ada itu. Itu indah. Apu Tampe Apu itu sebenarnya tempat apa itu sebenarnya? Dulu orang di Siko kan ada yang Islam. Oh jadi orang daerah Siko ndak Islam. Ya. Jadi Sinan orang tapi menyembah. oh Tampe menyambah. Oh Tempat jadi sesajen deh. Hah? Tempat sesajen situ. Ya berarti menurut pun sejarawan kita mengatakan daerah kampung ini yang dikatakan kubur berdiri itu kuburan berdiri sebenarnya bukan makam berdiri, tapi tempat penyembahan sebelum Islam. Sebenarnya batu itu kan batu Tagak itu kan sama dengan nama ini menhir tuh. Iya. Ada di Mufu Kota tuh. Menhir itu kan batu-batu tempat mata kan sesajen tuh. Iya. Jadi kalau ini memuja nyata sesajen di batu tuh. Jadi mungkin karena masyarakat situ tidak dapat warga itu, jadi dia nggak situ mungkin. Dikatakan kuburan Tagak atau kubur. Itu menhir. Jadi sebenarnya itu bukanlah menjadi suatu tempat makam, tapi cuma tempat meletakkan sesajian untuk menjadi sembahan-sembahan sebelum Islam ada di. Ya. Iya begitu. Jadi itu di mana yang lebih dulu batu itu Ado atau Angku Ado? Itu pun ada juga. Itu pun lah Ado juga. Berarti jauh-jauh sebelum perang Padri masih adat yang berkuasa itu sebenarnya. Ya. Jadi yang ikut menyembah di sini kalau menurut sejarah yang aku dapat tadi, sebelum aku dapatkan sejarah itu batu itu masih dianggap keramat enggak gini? Ya. Masih keramat jo. Tapi orang takut. Oh, orang takut. Takut dengan batu itu. Ya. Apa yang menjadi kodam terbesar di situ kalau menurut hemat angku dari alam angku kini? Ada orang datang di sana. Ada orang gadang di sini. Jadi kalau memang yang di Siko capek bisa terrealisir nanti bisa orang gadang itu kita tarik aja kemari ya. Kalau bisa. Kalau bisa, ayo alhamdulillah kalau model itu. Jadi selama kok kalau untuk Pusarwangku kok kira-kira karena aku adalah tokoh masyarakat di Siko, apa yang harus kami lakukan selaku cucu Kamanakan enggak nih? Untuk menghormati angku itu apa yang harus dilakukan? Panasin saja kubuanmu. Berhasilkan saja kubuangku. Lai diberhasilkan. Yang lain. Kini nak ada. Hah? Kini nak ada. Oh kini ndak ada. Iya. Oh kini ndak. Mungkin dulu ini kepara. Oh ndak pernah diberhasilkan kini lah. Jadi yang berupa kehebatan angku selain tokoh masyarakat dulu di masa-masa hidup ndak ada. Ndak ada. Nah, cuma dituakan gitu saja. Jadi waktu angku memacik selaku angku rambai itu dia. Ya. Nah, selaku angku waktu memasuk kekuasaan selaku nenek mama di situ tentu ada pegangan atau pusako dari angku. Ada. Apa itu perwujudannya? Garis apa? Di mana letaknya kini? Alapai. Alapai. Siapa yang membawa? Kawanmu itu. Oh, diambil di kawan tadi. Ya. Jadi hakikatnya angku mati karena ajal Allah atau mati karena dikhianati atau dibunuh? Ada ambo. Oh, kan- Makanya dibawa. Oh, karena ajal. Ya, makanya Oh, dibawa itu. Oh, dibawanya balik ke Agam. Ya. Oh, jadi kini kok garis kejayaan angku itu berada di Agam jadinya. Ya. Kawan itu pun ndak ada juga kini lah. Nggak tahu. Nggak tahu, nggak pernah pun ngirim doa doh. Begitu sejarahnya. Jadi kalau untuk menghormati Pusarwangku cukup dengan dibersihkan saja. Ya, ya alhamdulillah kalau model itu. Jadi kalau pasan-pasan untuk cucu Kamanakan yang angku tinggalkan di kampung kau, apa boleh untuk yang terakhirnya mau meminta? Nggak usah takut. Nggak usah takut. Oh, anggap mau di kuburan biasa saja. Nah, cuma jangan berlantihangan gitu saja. Ya. Hormati bahwa awakku adalah yang Tata keramanya. oh jaga saja tata keramanya. Ini yang ku cari yang datang ke kok maju-maju mundur orang kok gini. Makhluk jin yang kami lewati itu kok maju-maju mundur enggak langsung majunya gini. Takutnya. Takutnya. Oh, takutnya kalau model itu ya alhamdulillah. Angku telah hadir dan angku telah menyimpulkan berbagai hal yang selama ku dah hilang dari peredaran cucu Kamanakan di Bukit Talang itu. Terima kasih atas segala informasi dari angku. Diperbanyak maaf kalau ada silap dan khilaf kami. Ini tetap bersemayamlah di sinan. Maka pulanglah dari batang tubuh itu. Jadi tidak ada pituah yang akan angku tinggalkan lagi. Enak. Tidak ada. Nah, jadi kalau model itu kembalilah, tananglah. Ada yang aku minta malam kok? Nah. Tidak ada. Berarti kini lah ikhlas untuk pulang. Allah.
Jadi segitulah informasi yang kita tarik sebenarnya dari Angku Dare ini. Beliau ini adalah tidak lebih daripada seorang tokoh masyarakat, namun dia tidak ikut berjuang dengan Tuanku Imam Bonjol. Namun meninggalnya pun karena Allah, bukan karena teraniaya. Mudah-mudahan dengan kulimah la ilaha illallah beliau ini bisa tenang, tentram dan mendapatkan sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mencoba untuk mengembalikannya kepada posisinya semula. Dah siap? Angku kau pulang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku panggil engkau dengan kulimah la ilaha illallah, maka kembalilah engkau. Allah. Allah.